二人的攻击。除非，就凭你这触之极碎的收手吧。别再说了，赶紧送他们走。你居然被一个灵轮具有如此高阶的身法灵魂！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ling Tian Duzun episode ke-9 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kemarahan Ling Yang dan juga penatua kedua setelah Ling Tian memukul Ling Feng serta mengata-ngatai Ling Yang sebagai anjing penjaga. Istri dari Ling Yang pun meminta suaminya untuk segera membunuh Ling Tian karena Bang MC sudah melakukan tindakan kurang ajar kepada anak mereka. Ling Yang kemudian berbicara kalau dia akan mendisiplinkan Ling Tian yang sudah bertindak kelewatan hari ini. Bahkan penatua kedua juga akan memberikan bantuan kepada Ling Yang. Banyak bicara sama sekali tidak ada gunanya. Kalian berdua majulah untuk menyerangku bersama-sama, ucap Ling Tian di hadapan Ling Yang. Ling Yang,你跟他墨迹什么？ 念你自幼在我林家长大。 Serangan gabungan yang dilakukan oleh Ling Yang dan penatua kedua berhasil ditahan mudah oleh Bang MC kita. Sontak hal ini membuat Ling Yang kaget karena Ling Tian hanya berada di ranah cakra spiritual tingkat 3, tapi sudah mampu menahan serangan ranah cakra spiritual tingkat 6. Ling Yang pun tidak ragu memberikan pujian bahwasanya murid sekte Dewa Pedang memang sulit untuk dihadapi. Jika memang ingin mengalahkan Ling Tian, maka Ling Yang harus bertarung habis-habisan. Karena Ling Yang gak mau rugi jika harus melakukan pertarungan, maka dia akan mengulur waktu sampai patria keluarga Liu datang ke tempat ini. Sementara itu istri Ling Yang malah mengomel kepada Ling Tian dan menyebut kalau dia akan membunuh satu persatu anggota keluarga Ling Tian dari mulai ayah hingga kakak laki-lakinya. Bacotan dari istri Ling Yang ini berbuah fatal, di mana Bang MC langsung mengamuk dengan membunuh beliau di hadapan wajah Ling Yang dan juga Ling Feng. Situasi ini pun membuat Ling Yang naik pitam dan mengambil pedang untuk membunuh Ling Tian sekarang juga. Pertarungan antara Ling Tian melawan Ling Yang di kediaman keluarga Ling pun tidak bisa terhindarkan lagi. Agar Ling Tian tidak bisa kabur, Ling Yang mencoba menggunakan formasi pengurung. Ling Hai yang sudah sembuh dari racun pengikis jantung pun lekas mengajak penatua Pavilion Pil dan juga Ling Yun untuk menghancurkan formasi pengurung tersebut. Mohon maaf ya guys, Mimin salah sebut nama ayah dari Ling Tian. Ternyata yang benar itu Ling Hai bukan Ling Tuo. Biasalah ya, Mimin juga korban subtitle. Ling Yang menjelaskan kalau dia sudah mengambil formasi ini dengan harga mahal di kota Qingzhou, jadi Ling Hai dan yang lain tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Sementara itu Ling Feng meminta ayahnya untuk segera membunuh Ling Tian guna membalaskan dendam ibunya. Tiba-tiba saja semua orang dibuat kaget karena formasi pengurung yang dibuat oleh Ling Yang mengalami keretakan. Ling Yang pun tampak langsung marah-marah karena bagaimana mungkin Ling Tian mampu membobol formasi pengurung dengan ranah cakra spiritualnya. Penatua penjaga Pavilion Pil sendiri menganggap hal serupa, di mana jika hanya mengandalkan kultivasi, Ling Tian dipastikan tidak akan bisa membuka formasi pengurung, tapi lain hal jika Ling Tian bisa menguasai ilmu formasi.
Dengan menjentikan jarinya, Bang MC sudah mampu menghancurkan formasi pengurung dari Ling Yang. Dengan formasi rapuh seperti ini, kau masih ingin menjebakku? Tanya Ling Tian kepada Ling Yang. Ketika Ling Yang hendak melakukan serangan, Ling Hai segera menyerang duluan untuk melindungi Bang MC. Tebasan pedang kuat yang dilakukan oleh Ling Hai membuat Ling Yang kaget karena dia tidak menyangka racun pengikis jantung sudah berhasil disembuhkan. Dengan lembut, Ling Hai meminta adiknya untuk menghentikan tindakan seperti ini dan meyakinkan Ling Yang bahwa semuanya belum terlambat untuk bertobat. Alih-alih merasa tenang, Ling Yang malah marah-marah karena menurutnya Ling Hai begitu munafik. Dia sangat kecewa karena ayah mereka memberikan posisi patriark keluarga kepada Ling Hai. Dengan cara apapun posisi patriark keluarga pasti akan aku rebut, ucap Ling Yang kepada Ling Hai. Ling Yang kemudian mengeluarkan token transmisi suara yang dimiliki oleh keluarga Liu untuk meminta bantuan. Ling Yang menjelaskan kalau dia dan Liu Lian sudah membuat kesepakatan jika Ling Yang menghancurkan token transmisi suara tersebut, maka Liu Lian akan segera datang untuk memberikan bantuan. Dan juga jika dia tidak memberikan kabar selama setengah jam, Liu Lian juga akan tetap datang. 柳莲达成了一笔交易，我会在顷刻间赶到。是这样吗？ Tanpa keraguan, Ling Tian pun langsung menghancurkan token suara untuk melihat apakah patriark Liu Lian segera datang ke kediaman keluarga Ling atau tidak. Hancurnya token tersebut tentu saja membuat Ling Yang sangat senang karena sebentar lagi Liu Lian pasti akan membunuh Ling Tian dan juga yang lain. Penatua penjaga pavilion pun menjelaskan bahwa Liu Lian merupakan seorang praktisi ranah lautan spiritual. Jika dia ingin membunuh mereka semua, tentu saja akan sangat memungkinkan terjadi. Mendengar hal ini, Ling Hai pun segera meminta semua orang untuk pergi karena dia sendiri yang akan menghadapi Liu Lian. Tapi ternyata mereka semua sudah terlambat, di mana Liu Lian sudah datang ke kediaman keluarga Ling. 没想到你如此自大！别再说了，赶紧送他们走！ 你居然被一个灵轮 Ling Yang pun meminta Liu Lian untuk segera membunuh Ling Tian dan yang lain. Jika Liu Lian berhasil, maka keluarga Ling akan menyerahkan tambang besi hitam milik mereka kepada keluarga Liu. Sontak hal ini pun membuat Ling Hai kaget. Dia tidak menyangka adiknya rela memberikan tambang besi hitam yang sangat berharga bagi keluarga Ling mereka. Jika mereka kehilangan tambang tersebut, tentu saja akan mengkhianati leluhur mereka sendiri. 林海老兄， Ling Yang sendiri berkata kalau setelah ini dirinya lah yang akan menjadi leluhur dari keluarga Ling. Liu Lian pun langsung melakukan perbakuhan taman melawan Ling Hai, tapi ya begitulah karena perbedaan ranah di antara mereka berdua, Ling Hai tidak mampu berbuat banyak. Mau tidak mau, Ling Tian akhirnya turun tangan untuk menghadapi Liu Lian. Liu Lian menganggap kalau Ling Tian punya beberapa kemampuan untuk melawan dirinya. Akan tetapi perbedaan ranah di antara mereka terlalu jauh, jadi Ling Tian tidak akan mampu berbuat banyak. Selain itu, Liu Lian juga sudah membangkitkan jiwa takdir. Meskipun sudah menggunakan jiwa takdir, tapi Liu Lian belum mampu untuk mengalahkan Ling Tian. 如此高阶的身法，滚！ Sementara itu, Ling Tian lekas mengeluarkan naga yang dia miliki untuk melihat apakah jiwa takdir yang dimiliki oleh Liu Lian tahan api atau tidak. Dengan kekuatan naga, Ling Tian pada akhirnya berhasil menjatuhkan serta membuat Liu Lian mokat. Setelah malam ini, keluarga Ling akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Beifeng, ucap Ling Tian di hadapan semua orang. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys.
Dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over, dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.